Shalom. Nah, kita jumpa lagi di minggu pagi ini adik-adik. Kita tetap beribadah di rumah kita masing-masing. Oleh karena itu, sebelum beribadah, baiklah menyiapkan Alkitab, hidung ceria, dan uang persembahannya. Supaya ibadah kita boleh berjalan dengan baik. Nah, oleh karena itu, adik-adik, mari kita bersaat teduh sebelum kita memulai ibadah kita. Saat teduh mulai. Saat teduh selesai, nah kita bangkit berdiri dan kita akan berdoa sebelum kita melanjutkan ibadah kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami bersyukur kepadamu. Kami boleh datang lagi kepadamu Tuhan, memuji muliakan namamu dan beribadah kepadamu di minggu pagi ini. Tuhan, kami berdoa biarlah Engkau menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhir dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Adik-adik, kita akan memuji Tuhan dengan kidung ceria nomor 6 yang berbunyi bunga-bunga yang di padang. Bunga-bunga yang di padang, hai betapa indahnya. Kupu-kupu yang melayang, sungguh elok rupanya. Tapi yang termulia, Yesus Tuhanku, hai seisi dunia, pujilah Tuhanmu. Adik-adik, kita akan membaca Mazmur Minggu pagi ini. Mazmur Minggu pagi ini terambil dari Mazmur 111 ayat 1 sampai 10 yang berbunyi demikian. Haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya dan keadilannya tetap untuk selamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Kekuatan perbuatannya diberitakannya kepada umatnya dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan, segala titahnya teguh, kokoh untuk seterusnya dan selamanya, dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya, diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya. Namanya kudus dan dahsyat. Permulaan hikmat ialah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Kita akan menyanyi dari kidung ceria 337, kami sebagai anak-anak. Kami sebagai anak-anak datang memuji namamu dan berterima kasih banyak atas berkat dan kasih-Mu. Kau Bapa kami yang mulia, Allah pencipta semesta. Kaulah penolong yang setia sampai selama-lamanya. Halo adik-adik, apa kabar? Bagaimana hari ini? Hari Minggu ini sehat-sehat aja kan? Baik, kalau gitu senang sekali bisa dengar adik-adik sehat dan selalu bahagia di rumah. Kita akan membaca firman Tuhan hari ini. Tetapi sebelum kita membaca firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Yuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga ya Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau telah berikan kami hari yang baru ini sehingga kami dapat bertemu walaupun lewat online, kami bisa tetap mendengarkan firman-Mu.
Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami sehingga kami dapat mendengarkan dengan baik dan juga kami dapat menerapkan firman Tuhan itu dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, udah siapin Alkitab kan? Udah belum? Coba kalau misalnya belum siap, kakak tunggu ya, ambil Alkitabnya. Coba kakak hitung sampai 5 deh, 5 aja ya. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Udah ya? Coba Alkitabnya dipegang begini. Oke? Kita baca. Kita buka sama-sama Alkitab kita dari Amsal. Amsal itu perjanjian lama atau baru? Perjanjian lama ya adik-adik. Kita baca Amsal 1 ayat 8 sampai 19. Kita akan baca ya, kita baca. Kakak akan baca. Nasihat dan peringatan. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu, dan suatu kalung bagi lehermu. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Jikalau mereka berkata, marilah ikut kami, biarlah kita menghadang darah, biarlah kita mengintai orang yang tidak bersalah dengan tidak semena-mena. Biarlah kita menelan mereka hidup-hidup seperti dunia orang mati. Bulat-bulat seperti mereka turun ke liang kubur. Kita akan mendapat pelbagai benda yang berharga. Kita akan memenuhi rumah kita dengan barang rampasan. Buanglah undimu ke tengah-tengah kami. 1 pundi-pundi bagi kita sekalian. Hai anakku, janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka. Tahanlah kakimu daripada jalan mereka. Karena kaki mereka lari menuju kejahatan dan bergegas-gegas untuk menumpahkan darah. Sebab percumalah jaring dibentangkan di depan mata segala yang bersayap, padahal mereka menghadang darahnya sendiri dan mengintai nyawanya sendiri. Demikianlah pengalaman setiap orang yang loba akan keuntungan gelap, yang membawa nyawa orang yang mempunyainya. Bagaimana adik-adik? Agak bingung ya? Tapi gini deh, kakak mau tanya. Mau cerita sesuatu. Adik-adik pernah tahu atau dengar cerita tentang Simpson? Kalau bahasa Inggris itu namanya Samson. Samson. Ya, Samson. Simpson itu dia adalah orang yang kuat sekali, yang kuat banget deh, pokoknya ototnya luar biasa, keren, dan dia sangat besar, tinggi, kuat, rambutnya panjang gitu, panjang banget, lebih panjang dari kakak ini, lebih panjang. Dan dia adalah seseorang yang orang nasir, artinya dia orang yang sudah ditentukan untuk menjadi hakim di Israel. Dan dia punya, karena dia nasir, dia punya kelemahan, yaitu dia nggak boleh minum anggur, dia nggak boleh makan makanan haram, dan satu lagi dia tidak boleh potong rambutnya. Nah, tetapi suatu hari
Samson itu jatuh cinta. Apa adik-adik? Jatuh cinta. Jatuh cinta itu kayak apa? Naksir lah gitu kira-kira ya, naksir. Naksir berat sama seorang namanya Delila atau Delilah. Orang bahasa Inggris bilangnya Delilah. Delilah ini cantik banget. Cantik sekali. Dan Simpson sangat tergila-gila. Pokoknya dia sangat suka banget sama si Delilah ini. Dan dia nggak bisa tidur kalau misalnya nggak lihat Delilah, dan dia sangat merindukan Delilah. Pada sebaliknya, Delilah itu sebetulnya dia diminta untuk mendekati si Samson. Dan dia diminta oleh orang Filistin itu disuruh cari kelemahannya si Samson itu di mana. Nah, abis itu si Samson ini dia dirayu, dibujuk dengan berkali-kali, sampai 3 kali, sampai dia merengek-rengek. Dan akhirnya pokoknya dibujuk si Samson tuh, dibujuk, ayolah kasih tahu saya, kamu tuh sebetulnya kamu tuh kuat banget, kira-kira gitu ya adik-adik. Jadi kamu tuh kuat banget, tapi kamu masa sih nggak ada kelemahannya? Pastilah, kamu coba cerita sama saya dong, kelemahan kamu apa? Kan kamu sayang nggak sama saya gitu ya, kira-kira Delila ngomongnya. Kamu kan sayang sama saya, jadi kamu harus kasih tahu saya apa kelemahan kamu. Nah, karena dibujuk terus gitu kan, berkali-kali, sampai akhirnya si Simpson itu juga dia akhirnya mellow, akhirnya jadi mulai agak sedikit pertama-pertama dia bilang enggak kasih tahu, dia nggak mau, emang kamu tahu mau buat apa gitu ya, kira-kira begitulah kalau misalnya mau diterjemahin bahasa sekarang. Tapi setelah itu, setelah berkali-kali si Delila juga membujuk lagi, merengek lagi, ngerengek-rengek, dan terus menerus mendekati Samson. Dan akhirnya si Samson kasih tahu kalau kelemahannya dia itu adalah pada rambutnya. Jadi dia bilang, si Samson bilang sama Delilah, kalau rambut saya dicukur, itu saya akan hilang kelemahan saya, tenaga saya. Bener adik-adik. Jadi waktu si Simpson lagi tidur, dicukur kepalanya sama Delila ini. Dan apa yang kejadiannya adik-adik akhirnya? Kalau rambutnya Simpson dicukur? Bener sekali, ya. Abis itu si Samson udah nggak punya tenaga sama sekali. Dan orang Filistin seneng banget karena akhirnya si Delila ini bisa mengalahkan Samson. Bahkan Delila, orang Filistin itu menghargai Delila karena dia sudah bisa membuat si Samson tidak punya tenaga. Terus bagaimana dengan dia setelah itu, si Samson setelah kalah, setelah lemah gitu? Ya udah, akhirnya dia dipenjara dan akhirnya matanya dicungkil. Terus udah gitu dia dijadikan kayak model kuda beban. Jadi dia bekerja untuk penggilingan. Karena dia udah nggak bisa lihat, ya dia cuma ngedorong penggilingan gitu, muter gitu. Kasihan ya adik-adik ya. Nah, itu adalah bujukan Delila yang sangat manis. Nah, sekarang kakak mau tanya, bagaimana dengan adik-adik? Apakah adik-adik
pernah dibujuk sama teman-teman dekat untuk tidak melakukan hal-hal yang baik. Misalnya, nggak pergi atau nggak dengerin, nggak ikut IMPA. Atau pas lagi mestinya jam berdoa, terus adik-adik dikasih tahu sama teman-teman, nggak usah berdoa. Dibujuk-bujuk gitu, kita nonton aja, main game aja yuk, main game online yuk, barengan, kamu di sana saya di sini gitu. Kayak gitu. Ada yang kayak gitu? Dibujuk-bujuk dan akhirnya adik-adik ikut melo dong kayak model si Simpson tadi. Nah, kalau misalnya ada, adik-adik harus berdoa dan bilang sama Tuhan, Tuhan, saya mau ikut Tuhan Yesus. Ajar saya agar tidak terbujuk dengan rayuan orang-orang yang tidak mengajarkan kebaikan, orang-orang ataupun hal-hal yang tidak mengajarkan kebaikan. Nah, itu adalah bagian dari kita selalu harus membaca firman Tuhan. Itu yang pertama, membaca firman Tuhan. Yang kedua adalah adik-adik kalau milih teman, coba cari teman-teman yang selalu punya niat, punya pikiran, punya kata-kata baik. Dan kalau misalnya ngomong itu bukan yang yang kata-katanya yang model-model kata-kata, pengennya sih kalau misalnya ini ikutan gaya sekarang, tapi ya nggak apa-apa kalau misalnya adik-adik sebatas tahu. Tapi yang jelas kalau ketika adik-adik memilih teman yang salah, adik-adik akan ikut menjadi salah di dalam grup itu. Nah, itu yang akhirnya membuat adik-adik jalannya jadi kalau mestinya udah lurus gitu, akhirnya kayak akhirnya belok deh gitu ya. Itu yang adik-adik perlu lakukan. Dan yang terakhir yang paling penting adalah berdoa setiap malam, baca firman Tuhan, dibaca aja. Walaupun kadang nggak ngerti, nanti Roh Kudus pasti akan kasih satu pengertian buat adik-adik. Makin dibaca, makin ada pengertian baru. Mungkin kayak baca Amsal ini bingung ya adik-adik, kayak misalnya gini, dengarkanlah didikan ayahmu dan itu jadi kalung bagi lehermu. Didikan ayah terus jadi kalung, kan lucu ya, nggak nyambung. Enggak ya adik-adik, didikan ayah ibu itu didengerin, jangan masuk sini keluar sini, tapi bener-bener didengerin. Kalau misalnya dibilangin ayo belajar gitu, bentar pak, bentar ma, lagi masih tanggung nih gitu. Kasih tahu sama ayah atau ibu, iya pak ma, kasih waktu saya 10 menit untuk nyelesain. Oke, nanti setelah 10 menit adik-adik harus taat, tutup handphone, tutup tabnya, tutup laptopnya, atau matikan TV-nya, belajar. Lagi pula kan sekarang belajarnya banyaknya online kan. Nah, jadi jangan menceng-menceng lihat YouTube lah atau apa gitu-gitu, atau malahan ikutan game online. Jangan ya. Jadi benar-benar ikut dengar-dengar kata orang tua. Ya, jadi pertama adalah baca firman Tuhan, kedua jaga pergaulanmu, cari teman-teman yang baik, dan ketiga jangan lupa berdoa. Ada 3 hal ini aja yang kakak akan bawakan
di firman Tuhan di hari ini. Bagaimana? Masih ingat? Masih ingat? Oke, coba ulang. Oke, bagus. Bagus sekali. Baik, demikian firman Tuhan adik-adik. Kita selesai. Jangan lupa dikasih tahu buat teman-teman yang lain yang masih belum nggak ikut IMPA hari ini, bahwa firman Tuhan hari ini berasal dari Amsal 1 ayat 8-19. Baik adik-adik? Oke. Kita akan berdoa setelah firman Tuhan ya. Bapa kami yang di surga ya Tuhan, terima kasih kami telah mendengarkan firman-Mu hari ini. Kami mengucap syukur atas firman-Mu yang kami terima hari ini Tuhan. Biarlah kami dapat belajar untuk menjalankan firman-Mu dan menjadi anak-anak yang taat akan firman-Mu dan tidak terbujuk rayuan orang-orang untuk melakukan hal-hal yang tidak baik di mata-Mu Tuhan. Ajar kami untuk selalu membaca firman Tuhan, memilih teman-teman yang baik, dan juga berdoa senantiasa. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Jadi kita akan mengucap syukur kepada Tuhan. Uang persembahannya boleh dipegang, kemudian nanti ketika persembahan, uang persembahannya boleh dititipkan ke mama papa untuk disetor ke gereja. Kita akan bernyanyi dengan kidung ceria 355, Aku Bawa dan Berikan. 1, 2, 3. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Nah, mari kita berdoa untuk persembahan kita. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur karena kasih-Mu tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan pagi ini kami membawa persembahan syukur kami. Terima dan berkati persembahan kami Tuhan, boleh kami gunakan untuk pelayanan di gereja kami. Di dalam nama Tuhan Yesus sumber berkat kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan menutup ibadah kita. Sebelum itu mari kita sama-sama menyanyikan kidung ceria 358, Tuhan Allah beserta Engkau. 1, 2, 3. Tuhan Allah beserta Engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta Engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu. Tuhan Allah beserta Engkau. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mengikuti ibadah minggu pelayanan anak dari awal hingga akhir, dan kita sampai pada penghujung ibadah minggu kita pada hari ini, dan kita akan berdoa, doa penutup, dan kita akan akhiri dengan doa Bapa kami. Jadi jangan lupa ya, nanti yang tadi sudah diajarkan firman Tuhan dan juga lagu-lagunya itu dinyanyiin lagi, diceritain sama adik sama kakak. Jadi jangan sampai mereka juga nggak dengar, oke? Mari kita berdoa. Kita akan tutup ibadah minggu pelayanan anak hari ini. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga ya Tuhan, kami mengucap syukur atas berkat yang kami terima hari ini. Kami sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Kami sudah bertemu lewat online Tuhan, dan berkat-Mu turun atas kami ketika kami mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mohon agar Engkau tetap melindungi kami, Engkau tetap berkati kami dalam seminggu mendatang. Berkati kami dan lindungi kami, jaga kesehatan kami, orang tua kami, sanak keluarga kami juga Tuhan, dan juga teman-teman kami yang kami sayangi, dan juga keluarga-keluarga kami yang jauh.
Terima kasih Tuhan, sekarang kami akan melanjutkan kegiatan kami masing-masing hari ini. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami masuk dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita saat teduh dulu ya. Yuk. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan berkati.